Bu, ndak boleh marah sama suami, ndak boleh. Hormati suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ndak boleh. Cintai suami, jangan dikhianati. Izinkan suami jikalau menikah. Kali, tapi hati dan pikirannya beda. Inna Suzuki wa Kawasaki wa Mitsubishi. Dunia Pak, katanya Allah, tapi hati dan pikirannya isi dunia. Nah, mau ngasih lagi. Padahal saat kita sering memberikan istri kepek, sering memberikan nafkah, sering memberikan rizki istri kita, anak-anak kita, Allah akan permudah datangnya rizki dari jalan yang kita tidak tahu. Namimah niki, Rasulullah memberikan gambaran, Rasulullah memberikan nama dzul wajahain. Manusia bermuka dua. Ke yang satu bilangnya A, ke yang satu bilangnya B. Ini gitu. Ada yang ngerumpi Ustaz. Kiainya kocek katanya. Sehat Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi. Yang tidak mau kalah. Kalau tadi jawab tuan guru semangat, giliran jawab tiang kurang semangat. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tapi tidak kompak. Ada yang pakai mat tobi'i wa barakatuh, ada yang pakai mat wajib mutasil wa barakatuh, ada yang pakai mat jaiz munfasil, jadi tidak kompak. Nah, tiang doakan, yang jawab salam tiang, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, mudah-mudahan diberkahi umurnya oleh Allah, mudah-mudahan mendapatkan rizki yang melimpah, rizki yang banyak, rizki yang barokah. Mudah-mudahan yang masih punya hutang belum, ya kalau tiang doanya nambah hutangnya, amin. Mudah-mudahan selesai majelis ini Allah lunasi hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak yang taat,
anak-anak yang kelak ketika kita meninggal dunia mereka berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum turun. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wal mustafa wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama akhina fillah al-karim al-mukarram adinda tuan guru lalu Muhammad Wildan Arsyad, yang mudah-mudahan rizki beliau nambah, umur beliau nambah, keberkahan beliau nambah, anak beliau nambah, istri beliau tiang tidak berani bilang nambah, jadi nambahnya apa kata beliau. Kalau anak beliau nambah, istri beliau tiang diam. Ternyata beliau kedengeran tadi nambah katanya. Ya Allah, mudah-mudahan beliau sehat semuanya. Amin amin. Yang sangat tiang muliakan mami-mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, inak-inak tiang, para ibu nyai, para asatid, asatidah, para ustadz, para ustadzah, Pak Haji, Bu Haji, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimakumullah. Mudah-mudahan pelinggih pelungguh semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tiang pelinggih pelungguh semuanya kelak juga dikumpulkan seperti Allah mengumpulkan kita sore hari ini. Allah kumpulkan nanti di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang majelis ilmu niki adalah taman surga, taman surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum," kalau sekalian semua pelinggih-pelinggih semua lewat, bukan diundang, lewat. Apalagi diundang. Lewat kebetulan naik motor, naik mobil, naik sepeda, jalan kaki, biryadil jannah, bertemu dengan taman surga. Farta'u, duduk, hadir
hadir, dengarkan. Ditanya oleh sahabat, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, napi aran riyadul jannah niki ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, majelis ilmu niki loh. Majelis ilmu niki adalah riyadul jannah. Berarti kalau kita tiang pelengge pelonggo semuanya senang datang ke majelis ilmu, berarti kita senang untuk masuk ke dalam surga. Tiang lihat niki sudah tampak cahaya-cahaya penghuni surga di sini. Penghuni surga niki nanti gak ada yang usianya 70. Makanya di sini tiang lihat usianya niki gak ada yang sampai 30 niki. Gak ada, Bu. Siapa yang di atas 30 usianya niki? 64 ya Allah. Tapi kelihatan 25 niki loh. Ya Allah. Kelihatan 25. Pipi belum keriput. Nggih. Ya Allah. Padahal 5 berapa, Bu? 64 kelihatan 25 nih. Ini sudah tanda-tanda nih. Tanda-tanda calon penghuni surga. Nggih. Sekali lagi mudah-mudahan kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menuntut ilmu, yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manintaqala, siapa-siapa orang yang berangkat dari rumahnya liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayyah tua, sebelum melangkahkan kaki ke tempat niki, sebelum pelengge pelonggo ngangkat kakinya niki, sebelum pelengge pelonggo ambil sandal, sebelum pelengge pelonggo pakai kerudung, sudah ada niatan ingin ngaji, hadir di pengajian Tuan Guru Wildan Arsyad, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang hadir di sini semuanya niki diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Besok lebih banyak lagi yang hadir ke tempat ini, biar lebih banyak lagi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang diampuni dosa-dosanya karena hadir di majelis ilmu. Jadi besok, Bu, bawa masing-masing bawa satu jemaah. Cucunya bawa, anaknya bawa, tetangganya bawa, semuanya. Biar majelis ini tambah banyak, majelis ini tambah rame, sehingga makin banyak orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sampun kenal sama tiang niki? Belum? Tiang niki kebetulan sama abah tiang diberi nama Nuzulul Umam. Nuzulul umur, ya. Suruh berkurang umurnya nih. Jadi Nuzulul Umam. Jadi biar nanti kalau tiang lewat di sini manggilnya tidak sembarangan. Khawatir tiang suatu saat lewat sini, tat kocek.
Jadi biar dipanggil nanti nusul, umam. Boleh panggil nusul, boleh panggil umam. Nah, nuzulul umam. Asal tiang niki jauh, tiang jauh-jauh datang ke sini dari Madura. Alhamdulillah pesawat tiang mendarat kira-kira 13 tahun yang lalu. Waktu tahun 2010 niki mendarat di Mataram, belum ada belum ada bandara di sini. Jadi masih di bandara Selapara. Ya Allah, ternyata kesasar 13 tahun baru ketemu tempatnya nih. Alhamdulillah mulai bujang sampai punya istri, sampai punya anak nih, baru akhirnya ketemu sama majelisnya niki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya niki. Dan mudah-mudahan yang di sini niki pertama dan terakhir. Loh, Ustadz mau meninggal dah. Beliau sudah lebih dari tiang. Ilmu beliau lebih tinggi dari tiang. Jadi tidak perlu jauh-jauh dari Mataram sudah. Gagahan beliau sama tiang lebih gagah beliau. Lebih putih beliau juga. Pokoknya beliau lebih dari tiang ini. Jadi sudah cukup nih gitu maksudnya, beliau nih sudah cukup nih gitu. Kalau tingginya belum tiang ukur, nanti habis ini tiang ukur. Kayaknya beliau lebih tinggi nih gitu, lebih juga daripada tiang. Ya Allah, mudah-mudahan sehat nih, panjang umur nih. Amin amin ya Rabbal alamin. Tiang solawatan saja nih, yang suka solawatan bu, seneng solawatan, solawatan aja nggih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Wahai para jemaah ulil albab, ayo terus istiqomah sholat agar kita jauh dari adab kubur dan adab akhirat. Salatullah salamullah rasulillah. Ala yasin. Wahai para jemaah ulil, ayo terus rajin bersedekah agar kita mendapat barokah hidup bahagia dunia dan jannah. Salat
Rasulillah salatullah ala yasin wa ay para jemaah ulil al ayo terus semangat baca Quran agar kelak mendapat syafaat hidup di dunia tenang dan tentram. Salatullah salam ala Taha Rasul salatullah ala. Ini yang terakhir. Wa ay para jemaah ulil ayo datang duduk dan mengaji bersama Ustadz Wildan Arsyad majlis ulil albab sampai mati bersama Ustadz Wildan Arsyad majlis ulil albab sampai mati bersama Ustadz Wildan Arsyad majlis ulil albab sampai salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah salam ala yasin billah. Alhamdulillah. Ngaji apa sholawatan? Sholawatan. Ya Allah, tadi dalam sholawatannya niki, ayo terus istiqomah sholat agar kita jauh dari adab kubur dan adab neraka. Ampura, nggih, Bu, pernah lewat di kuburan? Nggih, mami. Tiap hari lewat di kuburan, nih. Apa yang didengar di kuburan? Dengar yang teriak-teriak, tak ada. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim marrah yang lewat biqabrin mimma qabiril muslimin, yang lewat di pekuburan yang kami alami, apa yang sudah kami rasakan, apa yang sudah kami tahu, ladzaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala badanika, maka akan rontok niki, hancur kemudian rontok daging-daging dari jasad kita, bercucuran darah-darah niki dari badan kita. Niku belum disiksa, cuma tahu kalau orang itu disiksa, niki sudah bisa menghancurkan tubuh kita niki. Ya Allah, tapi di sini Ampura ndak ada yang kayak di kota niku. Kalau di kota niki ke kuburan selfie niki Tuan Guru. Bukan baca Yasin, selfie. Ya Allah. Makanya kata ahli kubur, ya ghafil, he orang yang lupa. Pengen selamat dari siksa kubur, Bu? Pengen selamat dari siksa kubur, Pak? Di dalam kitab Tambihul Ghafilin niki disebutkan, man arada ayyan jua min azabil qabri, siapa-siapa orang
yang pengen selamat dari siksa kubur? Pengen nggih? Siapa-siapa orang yang pengen selamat dari siksa kubur, maka fa'alaihi ayyulazimah arba'ata asya, maka hendaknya dia istiqomah, hendaknya dia terus menerus melakukan 4 perkara, wa yajtanibah arba'ata asya, dan menjauhi 4 perkara. Pengen selamat nggih? Kita semua pengen selamat nggih. Ampura di kuburan niki Bu nggih, di kuburan niki kita sendirian. Kalau di neraka niki ada temennya banyak. Banyak temennya. Tapi kalau di kuburan niki sendiri niki. Sendiri. Nggak ada yang mau nemenin kita, nggak ada. Ibu cinta sama suami. Suami meninggal mau nemenin enggak? Gombal. Bapak-bapak cinta sama istri? Cinta. Lemes cintanya. Cinta. Sebenarnya bapak-bapak pengen curhat. Cinta Ustadz dulu. Sebelum tahu kita kalau istri kita suka ngomel. Setelah tahu istri kita suka ngomel Ustadz, luntur cintanya Ustadz. Kita yang katanya cinta sama suami, suami yang katanya cinta sama istri, ndak ada yang mau nemenin di dalam kubur. Kita cinta sama anak. Anak meninggal dunia, ada orang tua yang mau masuk ke dalam. Kita cinta sama orang tua, pengen selalu bersama dengan orang tua, tidak ingin pisah dengan orang tua. Tapi saat orang tua meninggal, tidak ada anak yang mau ikut ke dalam kuburan, tidak ada. Paling-paling cuma adzan iqamah sudah. Nggih. Nggak ada. Apa denara? Nggak ada. Ya Allah. Nggak ada yang nemenin. Nggak ada orang yang gelangnya banyak sampai segini. Nah, ibu kalau sudah meninggal dunia, nak, gelang-gelang dikumpulin, taruh bawah kepala ibu di kuburan, nak. Ada kayak gitu, nak. Maka tidak usah banyak-banyak gelang, Bu, ya. Gelang segini meninggal duluan, sama suami dijual untuk merarik lagi. Nggih Pak, nggih. Soalnya kalau ibu-ibu niki ditinggal suami, kadang 5 tahun mampu bertahan untuk tidak nikah lagi. 10 tahun mampu untuk bertahan tidak menikah lagi. Tapi jangan coba-coba kalau suami ditinggal istri, habis nyiwa. Ya Allah. Arak di sini arak. Oh ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah berarti masih sehat. Kalau tidak nikah lagi tidak sehat Pak nggih. Tidak sehat. Bu, tidak boleh marah sama suami, tidak boleh. Hormati suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Tidak boleh.
Jangan dikhianati, izinkan suami jikalau menikah. Ya Allah Ustaz, ini sudah tidak usah Ustaz undang yang gini-gini katanya. Allah Karim, sehat Bu nggih? Pengen selamat dari siksa kubur? Istiqomah 4 perkara. Apa? Yang pertama, muhafadhatus sholawat, jaga sholatnya. Nggih. Sebelum doa kita sudah ambil wudu ngaji. Tunggu waktu adzan. Lebih-lebih kita bisa sholat jamaah. Sholat jamaah di masjid. Jaga sholatnya. Karena sholat kita ini menjadi pelindung dari siksa kubur. Saat malaikat masuk ke dalam kubur, lah kok mayatnya niki bersinar. Karena masih ada sisa-sisa wudhu di wajahnya. Ada sisa-sisa air wudhu di tangannya. Tidak pakai ditanya marobbuka. Tidak pakai ditanya marobbuka. Wah, ini sudah pasti ahli sholat ini. Sementara kata Rasul, awwalu ma yu'asabu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Oh, kalau sholatnya sudah rajin, ini sudah tidak perlu dinilai yang lain. Wes, sholatnya sudah rajin, sholatnya sudah khusyuk, itu 100 sudah. Pasti yang lain ini sudah baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, meskipun umroh setahun 3 kali, sholatnya tidak baik, maka masih ini. Gimana umrohnya, dari mana dapat uangnya, ditanya semuanya nanti, dihisap semuanya. Kenapa? Karena sholatnya niki belum baik. Kurang berapa menit? Maghrib 10 menit lagi. Menjaga sholat. Orang yang rajin sholat dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur. Tidak akan kita disiksa kubur kalau kita rajin sholat. Tapi sholatnya yang khusyuk, Bu. Jangan sholat arak sholat gombal. Gombal niki lain di hati, lain di mulut, lain di hati, lain di lisan. Ini gombal. Kayak tadi niki, cinta sama suami, cinta. Suami meninggal mau ikut, ndak. Ini gombal namanya. Lah sholatnya sholat gombal. Sholat. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah katsir. Terus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, kata li, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil, kata li, tapi hati dan pikirannya beda. Inna Suzuki wa Kawasaki wa Mitsubishi. Dunia, Pak. Katanya Allah, tapi hati dan pikirannya isi dunia. Kadang kita lupa sesuatu kalau sholat lah sholat yang bisa mencegah dari siksa kubur ketika sholat yang kita lakukan ini khusyuk karena Allah, untuk Allah.
Yang diingat adalah Allah. Allahu Akbar. Ingat sama kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Tidak ada yang lebih besar melebihi Allah. Tidak ada yang lebih besar kekuatannya melebihi Allah. Tidak ada yang lebih besar kekuasaannya melebihi kekuasaan Allah. Nah, kalau sudah khusyuk, meninggal dunia ini enak. Kayak orang sedang istirahat. Kalau orang sudah ahli sholat, meninggal dunia ini kayak istirahat. Tiba-tiba sudah kiamat, cepat. Tapi kalau orang niki sudah tidak ahli sholat, nunggu 1 hari niki bagaikan 1000 tahun. Makanya rajin-rajin sholat. Kemudian yang kedua, agar kita selamat dari siksa kubur. Yang kedua, as-sadaqatu. Sedekah. Banyak-banyak sedekah. Ada kisah. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah karena tangannya niki stroke, lumpuh. Minta doa kepada Rasulullah agar disembuhkan tangannya niki. Ditanya oleh Rasul, apa yang menyebabkan tanganmu ini lumpuh? Ya Rasulullah, yang tadi malam mimpi ya Rasul. Dalam mimpi niki seakan-akan sampun kiamat ya Rasul. Luar biasa guncangannya ya Rasul. Setelah kiamat niki manusia niki dihisap ya Rasul. Kemudian mana yang ahli surga dimasukkan ke golongan ahli surga, mana yang ahli neraka dikumpulkan bersama ahli-ahli neraka. Tiang lihat inak tiang ya Rasul, tiang lihat ibu tiang ya Rasul. Ternyata ibu tiang niki ada di neraka. Ada di mana, Bu? Sementara mami tiang ya Rasul ada di dalam surga ya Rasul. Sedang ada di akhirul haud, ada di pinggir telaga ya Rasul. Nah, ini pakai gelas. Ini telaga, ambil 1 gelas dikasihkan ke penduduk surga. Ambil lagi dikasihkan ke penduduk surga. Ambil lagi dikasihkan ke penduduk surga. Yang mana kalau orang minum dari telaga itu selama-lamanya tidak akan pernah haus lagi. Lantas saya mengatakan kepada ayah saya, ya Rasul, wahai ayahku, kenapa engkau memberi orang-orang, memberi minum orang-orang yang tidak engkau kenal di dunia, sementara ibu yang dulu menemanimu berada di neraka tidak engkau berikan air? Kata sang ayah, Allah telah melarangku untuk memberi ibumu air. Akhirnya sang anak tadi niki sembunyi-sembunyi ambil gelas, ambil air untuk diberikan ke ibunya. Ternyata tadi niki ada suara yang mengatakan tanganmu lumpuh. Akhirnya ketika bangun tidur niki lumpuh. Lah ternyata keadaan ibunya di neraka niki, dia hanya pakai penutup secari kain, ditutup. Di aurat besarnya ditutup. Sementara tangannya niki hanya memegang segenggam gaji. Saat ditanya, ibu, apa itu yang buat penutup ibu? Apa itu yang engkau pegang ibu? Wahai anakku, inilah simpanan sedekah ibu. Inilah simpanan sedekah ina. Dulu ina pelit. Arak di sini inak yang pelit. Memang biasanya tuan guru yang lebih pelit niki ibu-ibu. Ada panitia masjid keliling nagih sumbangan masjid. Assalamualaikum mami. Nah, anak remaja yang keliling.
Waalaikumsalam. Niki yang mau ambil sumbangan masjid, iuran masjid bulanan. Langsung masuk, seneng maminya. Ambil dompetnya. Ambil cap Pak Karno 2. Soekarno Hatta. Kalau sudah Soekarno Hatta niki merdeka. Kalau Patimura 0-3 niki perjuangan. Kalau sudah Soekarno Hatta niki merdeka. Warnanya merah. Dikeluarin sama suaminya. Buru-buru dia dengar dari dapur, padahal sedang masak niki sambal. Lari. Apa? Ini remaja minta sumbangan katanya. Berapa sih dikasih? 200 cap Soekarno Hatta. Ditarik. Tidak ada lagi di dompet, cuma itu. Ditarik, ambil dompetnya sendiri, dibuka. Ada 50-an, 20-an, 10-an. Ternyata diambil 10.000. 10.000. Yang satu masih rapi, bagus. Yang satu lecek, diambil yang lecek. Ya Allah, biasanya banyak ibu-ibu seperti itu. Lebih pelit suami apa ibu? Lebih pelit suami apa ibu? Kadang ampura Tuan Guru, bukan hanya pelit, ndak jujur. Ditanya sama suami, uang sida masih ada? Padahal di dompet sisa 200.000, dibilang habis. Enggak apa enggak? Betul apa betul? Betul, memang pasti betul. Ya Allah, nanti disinggung nih, nanti disinggung juga ini masalah bohong nih. Jadi banyak-banyak sedekah, karena setiap sedekah yang kita keluarkan itu akan menjadi pelindung dari siksa kubur, menjadi pelindung dari siksa api neraka. Semakin banyak sedekahnya, nyumbang mermer masjid, nyumbang semen, maka nanti yang menjadi penutupnya ini semen. Tidak mudah. Nyumbang pembelian besi, maka nanti yang akan menjadi penghalangnya adalah besi yang kuat. Kenapa? Karena sedekah. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Salah satu cara agar kita selamat dari siksa kubur. Pokoknya baca Quran tiap hari nih. Sehari berapa juz? Sehari sejuz 2 juz. Berarti sebulan hatam sekali 2 kali. Alhamdulillah. Tidak mampu misalnya sehari 1 juz. Sehari 1 makro ain. Tidak mampu 1 hari 1 ain. Maka minimal 10 baris. Tidak mampu 10 baris, daripada tidak baca 1 ayat sudah tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Besok hari Senin, alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Sampai kiamat dah hatam. Ya Allah. Tapi yang penting istiqomah baca Al-Quran. Walaupun dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan hakul Quran tiap hari itu dibaca minimal 50 ayat. Minimal 50 ayat. Ya, kalau Al-Baqarah minimal itu berarti jadi sekitar 7 harian. Iya, 7 harian. 2 hari, berapa hari? Ya, 6 harian. Ya, minimal jadi 6 harian.
Al-Baqarah. Maka itu bisa melindungi kita. Karena bacaan Al-Quran ini akan membuat kuburan kita menjadi terang, akan membuat kuburan kita menjadi luas, seluas taman-taman surga. Yang keempat, kita harus terus-menerus membaca tasbih, kasratut tasbih. Perbanyak tasbih. Subhanallah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak kapuk buih di lautan. Diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini lisan banyak-banyak zikir, jangan banyak-banyak ngerumpi. Tahu ngerumpi? Ya Allah. Ini nanti kita bahas ngerumpi kapan-kapan. Kemudian kita menjauhi 4 perkara. Yang pertama apa? Bohong, tidak jujur. Harus dijauhi tadi. Kalau ditanya sama suami sisa berapa, niki kak tuan, nah mau ngasih lagi. Padahal saat kita sering memberikan istri kepek, sering memberikan nafkah, sering memberikan rizki istri kita, anak-anak kita, Allah akan permudah datangnya rizki dari jalan yang kita tidak tahu. Logi betul ini. Pokoknya istri kalau senang dikasih kepeng senang, ini mesti rizkinya tambah lancar, pasti. Nanti Pak kalau tidak percaya buktikan. Bapak di dompet ada berapa? Nyampe rumah ambil dompetnya. Kalau tidak disimpan di dompet karena khawatir ada pengintaian. Khawatir misalnya nanti ambil, tidak tahu di mana naruhnya. Di sini bu, kadang bu. Ambil nanti ada sisa 800.000, yang 100.000 ambil taruh dompetnya, yang 700.000 kasih sama istrinya. Insya Allah besok akan ditambah yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh betul katanya. Ya Allah. Tapi hati-hati bu, makin banyak megang uang suami, makin besar amanah untuk kita jaga. Karena salah satu ciri wanita yang solihah, ini bisa menjaga harta suami. Untung di sini tidak ada COD. Ada. Ternyata ada COD juga. Pak, tidak usah 700.000 kebanyakan. Nanti habis nih kepeng buat COD. Besoknya datang kerudung warna hijau. 2 hari lagi datang lagi kerudung warna coklat. 4 hari lagi datang lagi kerudung warna ungu. Niki loh. Kata tuan guru niki, kalau kerudung ungu niki warna janda kata beliau nih. Ya Allah. Jadi yang amanah ketika kita memegang uang suami. Hindari berbohong. Kemudian yang kedua khianat. Ketika diberikan kepercayaan apapun itu. Oh ada tetangga curhat. Sida ndak usah bilang siapa-siapa ya. Cuma ke sida. Cuma ke si. Besoknya main ke tetangga yang lain. Cuma ke si. Besoknya lagi
lagi main tetangga yang lain, cuma keside. Akhirnya sekampung. Allah. Saat ada orang cerita terutama tentang masalah aib, jangan bilang aib, jangan bilang siapa-siapa, ya. Maka ketika kita mampu menjaga untuk tidak menyebarkan aib itu, berarti kita sudah menjaga amanah. Ini ndak diceritain, sudah dibilang mau pulang sampai balik lagi, betulannya jangan cerita ya. Iya ndak. Tenang sama kita ini katanya. Besoknya ada tetangga yang lain main. Apa bilangnya? Tahu sih dah. Kemarin si Juleha kesini. Kemarin tuh Kiem kesini katanya. Cerita dia. Tapi jangan bilang-bilang yuk. Saya sudah janji katanya. Cuma keside katanya. Ya Allah Bu. Niki juga amanah. Diberi rizki oleh suami, dijaga, ini amanah. Dititipin anak oleh Allah, ini juga amanah. Lah kok sampai besar, sampai menikah anak tidak bisa ngaji, berarti kita melanggar amanah. Artinya apa? Khianat. Kita harus menjauhi khianat. Kalau kita suka khianat kepada Allah, khianat kepada keluarga, khianat kepada siapapun, maka apa? Maka kita sulit terbebas dari siksa kubur. Jangankan siksa kubur, kalau di alam kubur sudah tidak selamat, fama ba'dahu asyad, maka kehidupan setelah alam kubur akan lebih sulit lagi. Tapi ketika di alam kubur niki ringan siksaannya. Di alam kubur niki tidak disiksa oleh Allah. Fama ba'dahu aisar. Maka nanti setelah kiamat, setelah dibangkitkan dari alam kubur, lebih mudah. Lebih mudah. Kemudian kita harus menghindari namimah. Napi namimah niki. Nggih. Rasulullah memberikan gambaran, Rasulullah memberikan nama dzul wajhain, manusia bermuka dua. Ke yang satu bilangnya A, ke yang satu bilangnya B. Ini loh. Kadang banyak antara tetangga dengan tetangga yang lain bertengkar, berkelahi, tidak tegur sapa gara-gara lisan kita. Itu namanya kita suka ngadu domba. Hati-hati. Arak di sini. Mana orangnya? Ya Allah, hati-hati. Ya biar cepat ya, enggak panjang-panjang jelasin namimah. Nggih. Yang terakhir yang harus kita hindari adalah urusan kencing. Bukan tidak boleh kencing. Nah, kalau tidak boleh kencing bahaya. Tapi banyak nanti orang disiksa di dalam kubur hanya gara-gara urusan kencing. Ampun. Bayangin saja yang sudah geli nih, masuk ke tempat kamar mandi, belum selesai masih sudah cepetan dia bangun, suar selesai. Akhirnya masih ada sisa-sisa yang keluar. Setelah itu sholat, hati-hati bisa menjadi penyebab siksa kubur. Hati-hati di masjid-masjid. Dari kamar mandi mau ke masjidnya, niki harus betul-betul suci niki kaki. Makanya seneng kalau masjid-masjid di Lombok Tengah niki nggih, dari kamar mandi ke masjidnya niki ada air. Banyak kalau di kota di Mataram niki, dari kamar mandi ke masjid niki sudah langsung niki. Bisa saja itu menjadi penyebab najisnya masjid, sehingga apa? Bisa saja nanti disiksa sebab itu.
Suatu ketika Rasulullah lewat, ya, di sana ada qabraini jadidaini, ada dua kuburan yang masih baru, dua kuburan yang masih baru. Ternyata kata Rasulullah, kedua-duanya niki disiksa di dalam, teriak menjerit di dalam. Kata Rasulullah, sesungguhnya kedua-duanya niki disiksa bukan karena sesuatu dosa yang dianggap besar oleh orang-orang. Artinya dosa yang diremehkan. Salah satunya Nabi, salah satunya ini tidak bisa bebersih setelah buang air. Yang satunya Nabi, yang satunya suka ngadu domba. Sehingga bikin orang salah paham, bikin orang lain niki berkelahi, bikin orang lain tidak tegur sapa. Karena apa? Karena lisan kita. Ini dianggap remeh sama kita. Sehingga akhirnya Rasulullah mengambil pelepah daun kurma, kemudian dibelah menjadi dua oleh Rasulullah. Belahan satunya ditancapkan ke kuburan satunya, belahan satunya ditancapkan ke kuburan satunya. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hada?" Kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Kata Rasulullah, ya agar supaya siksaannya diringankan oleh Allah. Makanya tuan guru kita kadang ngajarin kalau mau ke makam, siapin kembang yang masih segar, taruh di atas kuburan. Selama kembang daun yang ada di atas kuburan niku belum kering, maka diringankan siksaan ahli kubur tadi niki. Makanya ampura kalau ada kuburan mau bersih-bersih jangan cabut sampai ke akar-akarnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram. Karena itu bermanfaat untuk ahli kubur. Jadi potong aja yang rapi. Jangan sampai akar-akarnya habis. Jadi potong yang rapi. Tapi tetap ada akar-akarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hidup di dunia niki sebenarnya tugas kita niki hanya mencari bekal untuk perjalanan yang panjang. Bekalnya apa? Yaitu ketakwaan. Dan salah satunya adalah dengan menjaga 4 perkara tadi niki dan meninggalkan 4 perkara tadi. Sehingga apa? Sehingga kita nanti dimudahkan saat proses syakaratul maut. Sehingga kita nanti dijauhkan dari siksa kubur. Sehingga kita nanti dimudahkan di yaumul hisab. Sehingga kita nanti dimudahkan saat melewati jembatan. Sehingga kita nanti berkumpul di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Ampura niki kayaknya sudah mau maghrib nih. Nah, perjalanan niki jauh. Sementara ba'da maghrib yang masih ada pengajian niki di Labu Api. Nah, kajian kitab Tambihul Ghafilin. Jadi nanti tidak pulang, tidak bisa cium istri niki nanti. Pengajian dulu, jadi tidak bisa pulang langsung cium istri. Jadi ikut pengajian niki. Jadi pengajian. Jadi kita nanti sebelum dipimpin sama tuan guru nanti doanya nggih. Jadi yang sudah habis niki suara tuan guru. Jadi beliau nanti yang mimpin doa. Jadi terakhir nggih, yang bepantun aja. Biasa kalau tiang bepantun dijawab cakep gitu nggih. Kompak cakep gitu nggih. Coba latihan cakep gitu. Buah manggis, buah pepaya, buah semangka, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring berdua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazid.